Sebelum ceritanya dimulai, Mimin akan mengatakan jika durasinya memang kurang panjang. Ini karena komiknya minggu ini cuma update satu chapter saja. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sedikit mengulang dari part kemarin. Panel berada di kota Brick. Seseorang di dalam kedai minuman berteriak. Dia mengatakan jika mereka semua sudah tamat. Pemilik kedai heran dengan ucapan pria itu. Dia tak tahu apa yang tamat dan menyuruh pria itu untuk tenang. Pria itu mengatakan jika dia melihat si Shirley telah kehilangan salah satu kakinya dan naik kuda karnivora dan langsung pergi ke ibu kota. Semua orang di sana langsung terkejut. Mereka tak percaya bahwa seorang si Shirley bisa kalah oleh para goblin itu. Seorang pria bertudung bertanya apakah sang Greviat dan Bluestrom Hero Team telah mati dihabisi dan cuma dia yang masih hidup. Tiba-tiba Goblin Slayer datang. Dia membenarkan kabar buruk itu. Katanya hanya si Shirley saja yang berhasil kabur. Pria botak itu berdiri dan langsung menanyakan apakah waktu itu Goblin Slayer juga ikut bertempur. Namun Goblin Slayer tidak menjawabnya dan hanya berdehem saja. Kemudian pria bertudung bertanya bagaimana keadaan para goblin itu. Goblin Slayer mengatakan jika goblin beserta goblin-goblin bermutasi semuanya telah dihabisi. Pernyataan Goblin Slayer itu langsung membuat pemilik kedai dan si botak terkejut. Mereka sangat mengagumi kehebatan dari sang Goblin Slayer. Pemilik kedai pun langsung menyediakan minuman kepada Goblin Slayer dan itu semua gratis untuknya. Orang-orang langsung saja membicarakan kehebatan dari Goblin Slayer. Mereka tak percaya bahwa jumlah Greater Goblin ada sangat banyak di sana. Oleh karena itulah, si Shirley dapat dikalahkan dengan mudah. Tak lama kemudian, ada banyak sekali kelelawar yang masuk ke dalam kedai minuman, yang membuat semua orang terkejut dan bertanya-tanya makhluk apakah itu. Kelelawar itu langsung hinggap di langit-langit kedai yang membuat tempat itu terlihat sangat menyeramkan. Namun hal itu tidak membuat Goblin Slayer terkejut. Dia sudah mengetahui siapa yang datang ke sana. Goblin Slayer mengatakan kalau kedatangan Cold Blood Mercenary Squad ke sana sangatlah dramatis sekali. Kemudian, salah satu dari mereka menanyakan kepada Goblin Slayer, apakah benar jumlah goblinnya mencapai ratusan sesuai yang dikatakan oleh Goblin Slayer. Orang itu menanyakan apakah Goblin Slayer sudah menemukan sarang mereka. Orang itu tahu kalau goblin itu terkenal sangat ahli dalam bersembunyi. Goblin Slayer mengatakan kalau dia belum berhasil menemukan sarang mereka. Setelah menghabisi semua goblin itu, dia langsung datang ke kedai itu. Goblin Slayer tidak mencari tempat persembunyian para goblin itu karena dia yakin skuad orang ini pasti akan dapat mengatasi para goblin itu. Salah satu kelelawar yang berbicara itu pun turun dan tertawa. Dia yakin kalau mereka dapat mencari sarang para goblin itu dan menghabisi semuanya. Kelelawar itu menanyakan apakah Goblin Slayer bersedia bekerja sama dengan mereka. Goblin Slayer berdiri dan berjalan ke arah pintu keluar. Namun sebelum dia pergi, dia mengatakan kalau dia tidak suka bekerja di malam hari dan dia juga tidak suka bekerja sama dengan orang lain. Sayang sekali. Sepertinya hadiahnya akan menjadi milik kami, ucap kelelawar itu yang langsung pergi ke arah hutan untuk langsung mencari sarang goblin itu. Mereka pun mulai mencari di setiap sudut hutan untuk segera menemukan sarang goblin. Namun salah satu dari mereka melaporkan jika menurut mereka para goblin itu tidak ada di sana karena sudah dicari namun tidak menemukannya. Menurut kapten mereka, aroma cairan merahnya berhenti di sana. Jadi mereka pasti ada di dalam dan menyuruh mereka untuk maju. Dan benar saja, setelah mereka masuk,
terlihat ada beberapa goblin yang berjaga di sana. Namun para goblin yang sedang berjaga itu tidak sadar kalau mereka sedang dalam bahaya dan mengira jika itu hanyalah kelelawar biasa. Semakin masuk ke dalam gua, mereka memang menemukan beberapa goblin yang sedang tidur. Namun menurut salah satu kelelawar, mereka telah salah masuk karena suku goblin itu tidak terlalu besar. Namun sang kapten mengatakan jika mereka tidaklah salah, karena di sana ada Greater Goblin, sama seperti yang dikatakan oleh Goblin Slayer. Mereka pun turun dan sang kapten langsung memerintahkan semuanya untuk menghabisi mereka selagi mereka sedang tidur. "Maju! Hisap darah mereka!" teriak kapten kelelawar itu. Kapten kelelawar tidak mau bermain-main dan langsung terbang cepat ke arah salah satu goblin. Namun tiba-tiba ada sebuah serangan yang mengenai tubuhnya dengan telak yang membuatnya terlempar jatuh ke bawah. Kemudian terlihat sosok wanita yang datang dan memperlihatkan wujudnya yang membuat kelelawar itu sangat terkejut. Melihat Ivrea ada di sana, dia tak percaya bahwa ada seorang Holy Maiden di dalam sarang goblin. Tak lama kemudian, obor penerangan di sana langsung dinyalakan dan para goblin lainnya yang sebelumnya bersembunyi pun menampakkan wujudnya. Kapten kelelawar tak percaya mereka bisa terkena jebakan oleh para goblin. Kali ini mereka benar-benar sudah terkepung. Kelelawar lainnya menanyakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Tak lama kemudian, Lintian muncul. Dia mempertanyakan ucapan kapten kelelawar yang sebelumnya mengatakan jika mereka ingin menghisap darah para goblin. Namun Lintian mempersilahkan mereka jika ingin mencobanya dan kalaupun mereka bisa melakukannya. Kapten kelelawar pun langsung melihat ke arah suara itu datang dan dia langsung melakukan sesuatu yang membuat para goblin bingung dengan apa yang dilakukan oleh kapten kelelawar itu. Ternyata dia melakukan perubahan wujud dan kali ini dia berubah ke wujud manusia. Lagi-lagi lawan goblin adalah seorang wanita. Namun walaupun sudah terkepung, kapten kelelawar sama sekali tak takut. Karena mereka sudah ketahuan, jadi dia menyuruh anak buahnya untuk membantai mereka semua. Lagi pula mereka hanyalah sekumpulan goblin yang tidak berguna. Kapten kelelawar ini bernama Lilith, berlevel 61 dari ras vampir. Titlenya adalah Countess, Immortal, dan God's Curse. Dengan HP 1900, Strength 500, dan Defense 500. Skill yang dia miliki adalah Blood Spion, Bloodlust, Embody Darkness, dan Infection. Item yang dia gunakan adalah Exquisite Leg Armor dan total kekuatannya ada di 2800. Lintian sedikit berkeringat melihat stat Lilith yang cukup tinggi. Namun Lintian bersyukur telah mendapatkan pemberitahuan dari sistem tentang penyerbuan para vampir ini. Dengan sekali ayunan cambuknya, Lilith berhasil mengalahkan beberapa goblin di dekatnya. Dia menantang siapa yang akan terbakar duluan di tempat itu, apakah mereka atau para goblin. Namun Lintian sama sekali tak takut. Dia tersenyum dan terlihat yakin kalau dia tidak akan kalah. Kemudian para goblin berdiri berjajar rapi dan merapalkan sebuah mantra holy skill yang membuat cahaya terang terpancar di sana. Cahaya itu semakin terang yang membuat pasukan vampir yang lemah terhadap cahaya langsung menutupi matanya. Lilith terlihat sangat kesal. Dia tak percaya bahwa makhluk rendahan seperti itu bisa menggunakan holy skill. Semakin lama, cahaya di sana semakin terang yang bahkan membuat tempat itu tidak terlihat. Setelah cahaya itu mulai redup, terlihat Lilith dan anak buahnya terkapar di tanah. Melihat Lilith dan pasukannya sudah tidak berdaya, Lintian tidak langsung menghabisinya.
dia malah mengatakan jika mereka terus bertempur, maka kedua belah pihak akan dirugikan. Jadi Lintian menawarkan bagaimana jika mereka mengobrol saja. Namun Lilith hanya diam dan tidak mengatakan apapun. Kemudian Lintian mendekat dan menebak kalau mereka datang ke tempat itu juga untuk mengejar hadiah. Namun Lintian heran kenapa vampir yang hanya membutuhkan cairan merah malah mengincar sebuah hadiah yang berupa uang. Lilith tersenyum. Kemudian dengan malu-malu Lilith menanyakan apakah Lintian kira mereka para vampir bisa mengalahkan Holy Order dan SWORD Scientist begitu saja. Sedangkan mereka dibatasi oleh perjanjian yang melarang mereka untuk minum cairan merah manusia. Seandainya mereka tidak dibatasi oleh perjanjian yang melarang mereka untuk meminum cairan merah manusia, maka mereka tidak usah repot-repot mencari uang seperti ini. Lintian mulai paham. Dia berpikir sejenak. Dalam hati Lintian, kalau aku bisa merekrut mereka, maka aku bisa memperkuat garis keturunan suku kami. Mentok lagi. Untuk kelanjutannya, nunggu seminggu lagi ya guys. Kalau komiknya udah update.